Pada tahun 1357, Prabu Hayam Wuruk, raja termasyhur sepanjang sejarah Majapahit, telah berusia 23 tahun dan telah memasuki usia ideal untuk memiliki pasangan hidup. Apalagi Prabu Hayam Wuruk sangat tampan, berbudi luhur, serta telah mencapai tingkatan begitu tinggi dalam usianya yang masih begitu muda. Namun hingga kini belum ada satupun gadis yang menarik hati sang Prabu, baik dari golongan bangsawan maupun golongan pribumi. Padahal pelukis kerajaan sudah berpergi ke berbagai daerah di Nusantara untuk mencari sosok wanita yang kiranya memenuhi kriteria untuk menjadi permasyuri sang Prabu. Dan dikisahkan ada sebuah kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana mensyurikan Dewi Laralingsih. Darinya ia memiliki 4 orang anak. Anak pertamanya seorang wanita yang sangat cantik bernama Dyah Pitaloka, dan oleh kakeknya diberi nama Citra Resmi. Bahkan kecantikan Dyah Pitaloka terdengar oleh Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Suatu pagi di pendopo Majapahit, maaf yang mulia, apakah yang mulia belum berpikir juga untuk mencari pasangan hidup untuk yang mulia? Benar apa kata penasehat anakku. Ibunda pikir sudah saatnya seorang raja untuk mencari permaisuri. Aku pikir juga begitu, Ibunda. Tapi siapakah calon yang sesuai denganku? Perintahkan saja seluruh juru lukis di negeri ini untuk melukis putri-putri di semua kerajaan yang mulia. Baiklah penasehat, kirimkan utusan ke semua kerajaan. Baiklah yang mulia, segera laksanakan. setelah menerima semua lukisan, Prabu Hayam Wuruk memutuskan untuk berkeliling sembari melihat-lihat lukisan para putri dari seluruh kerajaan di Nusantara. Ia ditemani paman dan ibundanya. Yang mulia, putri dari Prabu Linggabuana kerajaan Sunda Galuh. Dia sangat cantik sekali, Paman. Aku rasa hanya dia Pitaloka yang akan sesuai menjadi permaisuriku. Apakah kau sudah yakin ini? Ibunda, saya tak pernah seyakin ini. Baiklah, Suming Berbangkara, perintahkan Pati Madu dan Gajanggon untuk berangkat siang ini ke Sunda Galuh. Dan tolong perintahkan Gajah Mada. Aku perlu bicara dengannya. Baik, Ibu Suri, laksanakan perintah. Sementara itu Majapahit, Gajah Mada yang diminta untuk bertemu dengan Tribhuwana Tunggadewi melakukan pertemuan di istana Ibu Suri. Gajah Mada datang dan menyembah. Hamba menghadap, sembah Ibu Suri. Aku ingin meminta pendapatmu, Kakang Mahapati. Utarakan saja. Gajah Mada, aku telah mengirim Pati Madu dan Gajanggon untuk berangkat ke Sunda Galuh siang ini. Bagaimana pendapatmu? Hamba tidak mengerti apa yang dimaksud Tribhuwana. Mohon Tribhuwana jelaskan dengan lebih rinci lagi. Begini Sri Baginda, Hayam Wuruk anakku rencananya akan menikah dengan putri Raja Sunda Galuh dan akan dijadikan permaisuri yang kudengar ia sangat cantik. Tribhuwana, sejujurnya hamba kurang setuju apabila putri Sunda Galuh akan dijadikan permaisuri. Sunda Galuh adalah satu-satunya wilayah yang belum mau menyatu dengan Majapahit. Padahal dari Sumatera hingga Maluku Timur semuanya telah mengakui kebesaran Majapahit dan telah memberikan waktu pada Sunda Galuh untuk memutuskan menyatu dengan Majapahit, atau hamba sendiri yang akan mengirim pasukan untuk menjilas mereka. Aku minta kau untuk tidak gegabah. Hamba telah memberikan pendapat. Maaf Ibu Suri, hamba tidak punya banyak waktu. Hamba undur diri. Mendengar jawaban Gajah Mada, Tribhuwana Tunggadewi cemas. Ia tak ingin bertumpah darah terjadi. Sementara itu, utusan Majapahit yang akan berangkat ke Sunda Galuh baru saja berangkat. Nun jauh di barat di Sunda Galuh, seorang emban istana sedang termangu di pinggiran danau. Emban itu termangu karena melihat sosok seorang laki-laki muda yang tampak sedang melukis wanita. Karena penasaran, sang emban pun mendekat. Emban itu bernama Pritaya.
Tuan, apa yang sedang kau lukis? Apa kau tidak kenal dengan sosok yang kulukis? Dia adalah gadis paling cantik di dunia dan aku sangat mencintainya. Kau sangat kurang ajar. Kau akan kuadukan ke istana. Kamu akan dihukum. Aku tidak takut. Pritaya dengan bergegas segera kembali ke istana untuk melaporkan kejadian tadi pada Dia Pitaloka. Tuan Putri, ada seseorang pria yang akan melukis Tuan Putri di depan danau itu. Kurasa tak masalah, tapi aku sangat penasaran dengan lukisan itu. Pritaya, tolong pastikan gerbang istana aman. Aku akan keluar menyamarnya. Baiklah Tuan Putri, tapi hati-hatilah dengan orang itu. Mungkin kita tidak dikenal. Dia Pitaloka mengangguk, sosoknya yang sangat anggun membuat karismanya tak terkalahkan oleh siapapun. Wajahnya amat jelita bagai jelmaan bidadari. Setelah berhasil menyusup keluar istana, Dia Pitaloka pun tiba di tepian danau dan bertemu sang pelukis. Mana pelukis itu? Dia Pitaloka, aku mencintaimu. Kakang, ucapkan itu sekali lagi. Kakang, dengarkan aku. Tapi Tuan Putri, kami ini cuma rakyat biasa. Hamba tak pantas untuk sekedar berbicara pada Tuan Putri. Tapi aku sangat suka Kakang. Aku suka ketika Kakang mengungkapkannya. Jadilah kekasihku. Tuan Putri memang benar. Hamba mencintai Tuan Putri, tapi hamba rasa hubungan ini hanya sekedar Raden dan Jelata. Kalau begitu, apakah kita nggak bisa jadi teman? Sebatas teman, baiklah, saya akan menuruti apa yang Tuan Putri katakan. Panggil saja aku Pitaloka. Kau belum sebut namamu. Aku Saniscara. Bagaimana pertemuan hari ini Tuan Putri? Coba deh Pritaya. Pria ini menakjubkan, dia baik. Lihatlah, aku jadi seperti ini karena dia. Tuan Putri jadi seperti orang gila, tertawa ke sana ke sini. Ada apa dengan Tuan Putri? Ini benar-benar pertama kalinya saya melihat seperti itu dan dia membuatku jatuh cinta. Apakah Tuan Putri tidak takut dengan ayahanda Prabu? Peduli setan, ayahku mana tahu soal cinta. Baiklah Tuan Putri, hamba agar meminta agar Tuan Putri Pitaloka berhati-hati. Kita belum mengenal dengan baik siapa Sansara itu. Hamba takut jika ia ternyata mempunyai niat buruk terhadap Tuan Putri. Kau mana tahu Pritaya, sudah sana pergi, jangan campur urusanku. Di lapangan Pupat Majapahit dan pasukan Sunda bersiap bertempur. Prabu Linggabuana berdiri di depan pasukannya. Berperang, tapi untuk hormatan jika Majapahit tak menerima dia sebagai permaisuri, kami akan pulang. Tidak ada yang pulang tanpa tunduk pada Majapahit. Ini perintah kerajaan. Bapati, hentikan. Aku tak ingin ini terjadi. Pertempuran dimulai. Prabu Linggabuana gugur dan Dia Pitaloka memilih mengakhiri hidupnya untuk menjaga kehormatan. Di aula kerajaan setelah tragedi Bubat. Budaya kekuasaan jika darah orang tak bersalah mengalir karenaku. Nah, sejarah memang selalu berdarah. Tapi ingatlah, kau harus menjadi raja yang lebih bijak. Yang mulia, ini adalah pelajaran bahwa kekuatan tak selalu membawa kedamaian. Bangunlah Nusantara dengan cinta, bukan dengan perang. Maaf atau tidak, saya siap menerima hukuman. Tidak, Mahapati. Kita semua bersalah dalam ini.